Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali sahabat Bawaslu dimanapun berada dalam acara ngabuburit pengawasan tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Pati Sesarengan Ngawasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkat rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan dalam menegakkan kejujuran dan keadilan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Suryono, Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kabupaten Pati, yang mana dalam kesempatan kali ini dalam acara ngabuburit pengawasan tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Pati Sesarengan Ngawasi ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan kultum dengan tema dari laporan untuk penanganan pelanggaran yang berintegritas. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Bawaslu yang sedang menjalankan. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui, sistem pemerintahan negara kita ini adalah sistem pemerintahan demokrasi, yang mana pemilu merupakan prasyarat negara demokrasi serta merupakan salah satu wujud negara yang berkedaulatan rakyat. Suksesnya suatu penyelenggaraan pemilu tidak hanya atas peran dari penyelenggara pemilu, yakni Bawaslu maupun KPU, ataupun dari peserta pemilu, melainkan juga atas peran penting masyarakat, yakni peran penting sebagai pemilih dalam partisipasinya untuk memberikan hak suaranya di saat pemungutan suara, namun juga partisipasinya dalam turut mengawasi atas setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Mengingat Bawaslu sendiri adalah lembaga penyelenggara yang bertugas untuk mengawasi tahapan, namun masih memiliki keterbatasan sarana prasarana, yakni baik jumlah SDM yang ada maupun anggaran yang tersedia. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, partisipasi masyarakat dalam turut ikut mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu atau biasanya disebut pengawasan partisipatif ini sangatlah penting untuk suksesnya pemilu. Salah satu poin penting ini sendiri diawali dengan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi menormalisasi adanya politik uang saat ada tahapan pemilu maupun pemilihan, dan juga keberanian untuk menyampaikan laporan atas adanya dugaan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan pemilu kepada Bawaslu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, sebelum kita membahas tentang laporan, perlu kita terlebih dahulu mengetahui tentang beberapa jenis pelanggaran pemilu yang ada. Yang pertama, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yakni adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian juga ada pelanggaran administrasi pemilu, yakni pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kemudian juga ada tindak pidana pemilu, yakni adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu atau pemilihan yang sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemilu maupun undang-undang pilkada. Dan yang terakhir yakni pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lainnya, yakni adalah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang tidak diatur dalam undang-undang pemilu maupun pemilihan, namun berdampak langsung pada proses penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Antara lain yakni terkait pelanggaran netralitas ASN, kemudian ujaran kebencian atau penyebaran hoax, dan lain-lain. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, setelah kita tahu jenis pelanggaran pemilu, hal lain yang perlu kita ketahui dalam mekanisme penyampaian laporan ke Bawaslu, seperti yang sahabat Bawaslu ketahui, laporan ke Bawaslu ini adalah merupakan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh pelapor kepada pengawas pemilu. Dalam hal ini, untuk penyampaian laporan dapat dilakukan dengan dua cara atau dua mekanisme. Yang pertama bisa datang langsung ke kantor Bawaslu
Apabila sahabat Bawaslu menyampaikan laporan secara langsung ke kantor Bawaslu, nantinya petugas penerima laporan akan menerima kedatangan pelapor di ruang penerimaan laporan pada waktu pukul 8 sampai pukul 4 sore waktu Indonesia setempat, itu untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sedangkan untuk hari Jumatnya dimulai pada pukul 8 sampai pukul 4.30 sore waktu Indonesia setempat. Nah, waktu penerimaan laporan ini sendiri dikecualikan yang bisa berlangsung selama 1 kali 24 jam ini apabila sahabat Bawaslu menyampaikan laporan ini pada saat masa tenang, hari pemungutan dan penghitungan suara, maupun pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Selain itu, laporan ini sendiri tetap berlaku untuk hari libur yang jatuh pada hari Senin sampai Jumat di luar masa tenang, di luar hari putung maupun saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Kemudian untuk mekanisme kedua, ini bisa menggunakan aplikasi Sigap Lapor, yakni dengan cara sahabat Bawaslu dapat mengunduh aplikasi Sigap Lapor yang tersedia pada platform Google Play Store. Caranya adalah unduh aplikasi Sigap Lapor, kemudian mendaftarkan akun dan login, dan selanjutnya dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi ini di menu laporan. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, dalam penyampaian laporan ini ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan, yakni terkait syarat formil dan syarat material. Syarat formil ini antara lain adalah rincian identitas pelapor, yang mana pelapor yang dapat menyampaikan laporan ini adalah WNI yang terdaftar sebagai pemilih di wilayah adanya dugaan pelanggaran pemilu. Kemudian ada pemantau pemilu yang terdaftar di KPU, dan juga bisa juga peserta pemilu. Syarat formil lainnya adalah rincian identitas terlapor, dan juga peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu ini tidak boleh melebihi batas waktu 7 hari setelah diketahui. Sedangkan untuk syarat material antara lain adalah uraian tempat kejadian, kemudian uraian peristiwa kejadian, dan bukti-bukti, yang mana bukti-bukti ini adalah bisa berupa dokumentasi foto atau video, serta adanya saksi-saksi. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, sangatlah penting penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran pemilu ataupun pemilihan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Karena hal ini merupakan bentuk kepedulian serta merupakan suatu bentuk ibadah kita, yang mana untuk menciptakan kepala daerah maupun wakil rakyat terbaik untuk bangsa dan negara kita ini. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, demikian penyampaian kultum singkat dari saya. Mohon maaf saya sampaikan kepada sahabat Bawaslu apabila terdapat salah-salah kata atas yang telah saya sampaikan, dan mohon ampunan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang telah saya lakukan selama ini. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai bentuk untuk menguatkan integritas, menjaga konsistensi, serta menegakkan keadilan, termasuk dalam pemilu maupun dalam pemilihan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk selalu berada di jalan yang lurus, yang adil, serta amanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.